Nah ini siapa? Buzzer-buzzernya ini. Kemudian ada lagi kelompok. Kelompok apa? Kelompok yang diuntungkan. Sebelum yang diuntungkan, kita bahas kelompok yang penonton saja. Penonton saja. Jadi penikmat saja. Jadi mereka hanya memperhatikan, disebutnya itu kalau di kita itu pemerhati ya pemerhati. Jadi cuma memperhatikan saja. Nah ini orang-orang yang komentarnya sok bijak. Walau masalah nasab kok diributin. Kapan Indonesia bisa maju kalau nasab diributkan? Itu bukan bagian dari agama. Nah ini orang-orang nggak paham. Mereka itu masuk ke Imadiyah enggak, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah juga bukan. Jadi mereka ribut sendiri, merasa paling bijak. Ya, kapan Indonesia bisa maju? Orang lain udah bikin pesawat, kita masih ributin masalah nasab. Nah itu orang-orang kayak gitu, itu ada kelompok itu. Lah ini yang jadi target. Kemana nanti masuknya? Apa ke pro Ba'alwi atau tidak? Ini yang jadi targetnya ini. Kemudian ada yang diuntungkan. Kelompok yang diuntungkan. Mana kelompok yang diuntungkan? Kelompok yang diuntungkan, ya ini yang punya channel YouTube di TikTok ini. Tatkala membahas nasab, views-nya langsung meledak. Ini diuntungkan. Ya kayak saya ini termasuk. Akun-akun kayak gini. Membahas nasab, views banyak. Membahas nasab, jadi terkenal. Ini diuntungkan. Nah kadang-kadang orang-orang kayak gini juga nih, yang nggak mau masalah nasab ini selesai. Makanya diambil tuh bahasa yang kontroversi diambil terus diupload. Bukan karena mereka pro salah satunya ini, ya yang pro Imad. Dia bikin channel menghujat Ba'alwi, dia untung. Yang pro Ba'alwi bikin channel menghujat Imad, dia untung. Ini kelompok ini, influencer. Ada. Satu lagi yang mendapatkan keuntungan dari masalah ini siapa? Pemerintah. Karena jadi terpolarisasi. Kebijakan-kebijakan pemerintah, masalah-masalah di pemerintahan tidak dihiraukan oleh orang-orang yang fokus kepada permasalahan nasab ini. Tapi ini bukan kerjaan pemerintah, bukan. Cuman pemerintah diuntungkan. Ya, ini pemerintah dapat dapat angin segar nih. Ada masalah seperti ini. Makanya dibiarkan. Dibiarin, tidak ada penyelesaian. Karena memang bukan ranahnya, karena memang pemerintah juga nggak bisa menyelesaikan. Ya. Nah, apa yang mau saya katakan di sini? Yang mau saya katakan, kita ini harus tahu dulu sebetulnya siapa yang dihadapi. Supaya clear masalahnya, supaya jelas. Supaya tidak simpang siur. Jadi ada kelompok yang jelas ada mukanya, tuh Imaduddin, dan kawan-kawan itu jelas ada mukanya. Kita pun tidak bisa mengatakan ini dikondisikan. Ya, mungkin karena ini terpolarisasi dengan sendirinya. Kemudian ada buzzer-buzzer, ini jelas dikondisikan yang buzzer-buzzer ini. Ada orang yang bayar di belakangnya. Jelas. Dan mereka bukan orang beragama. Karena tidak ada dalalah untuk kita mengakui secara fikih bahwa mereka itu orang-orang beragama. Nggak ada dalalahnya, nggak ada dalilnya. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah yang di belakang buzzer ini. Kenapa? Karena yang di belakang buzzer ini ada tujuannya. Kalau kita bisa selesai masalah ini, ngapain buzzer dibayar? Nggak ada gunanya juga. Ini akan berhenti sendiri. Cuman lama nggak bakal berhenti karena tadi di sini ada kelompok yang diuntungkan juga. Ya, saya ini bikin konten udah Imad selesai, itu nggak ada yang nonton. Tapi kalau misalkan membahas dari segi ilmiah, kepentingan saya ini dari segi ilmu fikih, dari segi ilmu mantik, itu kepentingan saya. Bukan membela siapa-siapa. Saya ini Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah. Sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah. Saya punya kepentingan untuk menjelaskan bahwa ini berbahaya bagi Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah. Itu kepentingan saya itu di situ. Ini bisa mukafirat, bisa perkara bisa mengkafirkan, ini perkara bisa menjatuhkan seseorang ke dalam
apa namanya itu tidak mengakui kepada syariat dan lain sebagainya. Itu kepentingan saya cuma di situ aja. Ya. Nah, ala kulli halin. Yang diwaspadai itu sebetulnya yang di belakang si buzzer-buzzernya ini. Karena mereka punya agenda. Nanti akan saya buktikan agendanya itu apa. Ya. Dan apakah ini ada hubungannya dengan Imaduddin atau tidak? Kita cari tahu. Ya. Apakah ada atau tidak? Solusi jangka pendek buat kita apa? Solusi jangka pendek ini penikmat yang nggak ada urusannya, yang nggak ngerti juntrungannya, nggak ngerti masalah nasab, bukan Asy'ariyah Maturidiyah, juga tidak ada kepentingan untuk menjadi bagian dari Imaduddin. Sudah nggak usah lihat-lihat masalah nasab ini, udah matiin aja. Ya, tuh pemerintah tuh kritisi. Ini banyak masalah, udah masuknya ke situ aja. Nasab ini biarkan urusan antara Asy'ariyah Maturidiyah, Syafi'iyah, dan orang-orang yang berusaha untuk mencederai akidah Asy'ariyah Maturidiyah, Syafi'iyah. Ini biarkan ini masalahnya di sini saja. Biar masalahnya agak mereda. Nanti buzzer-buzzernya pun akan agak mereda. Sehingga masalahnya bisa jadi clear begitu. Ini sudah terlalu banyak orang masuk. Sekarang itu apa? Media-media nasional sudah mulai masuk. Kalau media nasional sudah masuk, nanti pejabat masuk. Ini yang nanti yang diserang siapa? Tadi saya bilang Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah. Ini yang kena. Kamu cari Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah di kelompok Imad, gak bakalan nemu. Gak bakalan nemu. Karena Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah itu bukan dengan pengakuan, tapi dengan apa? Dengan keajegan berpikir. Mereka sudah keajeg. Makanya kitab-kitabnya juga kitab-kitab Wahabi. Ya. Mereka itu cuman luarnya aja Asy'ariyah ala kulli halin. Ya. Nah, itu yang pertama ya.